ngobrol obrolan ringan tapi berbobot. Podcastnya anak-anak muda berprestasi. Halo teman-teman, kali ini aku mendatangkan tamu yang cukup spesial ya. Karena dia itu seorang remaja tapi sudah sukses di bidang peternakan. Mari kita sapa. Halo Mas Rian. Halo Mbak Amel. Gimana nih kabarnya Mas Rian? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya Mbak Amel? Kayaknya sibuk banget sekarang. Iya, alhamdulillah aku juga baik Mas Rian. Sekarang apa ini kesibukan Mbak Amel kok acara podcast bareng ini? Iya, aku kuliah sambil ini podcast. Kalau Mas Rian sendiri? Yo, saya di rumah sih. Di rumah. Di rumah aja. Iya, di rumah. Kan Mas Rian itu dulunya lulusan di broadcasting ya? Iya. Tapi kok bisa sampai ke peternakan tuh gimana sih Mas? Dulu kan lulus podcasting itu gini, kayak nggak ada bakat di podcast gitu. Terus saya kan punya teman di jurusan pemasaran. Apa itu? Oh, manajemen itu ya? Manajemen pemasaran itulah. Terus dia itu sudah punya berbagai produk ya, sudah dipasarkan. Terus dia juga punya ya kayak gini, kayak apa, sebuah industri perikanan gitulah. Di perikanan. Terus saya tertarik. Terus saya main ke rumahnya ya apa, ngobrol-ngobrol soal perikanan gitu, soal bisnis kecil-kecilan lah. Terus saya kok kepingin ya, sebelum saya masuk dalam bidang itu apa jenenge peternakan itu, saya juga dulunya nggak tahu kalau mau masuk ke situ. Ada niatan sih nggak ada niatan juga. Tapi kan dari awal kayak dulu kan emang jurusannya broadcast ya. Iya. Berarti kan udah ada dasar-dasaran. Kenapa nggak malah ngelamar kerja di TV apa di mana gitu? Kalau lama kerja sih sudah mencoba ya, tapi ya terkadang kan IG, TikTok kan dicek harus berapa viewers gitu. Oh gitu, iya sih. Ya kan saya ya nggak terkenal juga sih ya. Ya terus daripada itu mending kita coba-coba aja, cari-cari profesi untuk kehidupan di rumah, apa sih yang bisa kita kelola di rumah gitu. Nah terus kan saat kalau belum di trial itu kan gabut juga kan, saya suka main kesana kemari gak jelas sama kawan. Pada suatu malam itu kita tuh renungan sama anak-anak, gimana ya cari apa ya, cari pekerjaan atau gimana ya. Nah, teman saya yang tadi itu bilang wis gawe yo nganu usaha ning omah, kalau basa Jawane. Oh iya, Nah, setelah itu saya pikir iya ya, kayak asik juga nih bikin di rumah gitu. Terus kan paman saya ini punya apa tuh, kelinci kan, punya kelinci. Saya dikasih satu pasang, dia itu langsung berkembang biak banyak sekali. Terus di situ saya nggak nyangka kalau mau segitu banyaknya. Saya juga bingung awalnya mau gimana ini, kalau sampai banyak kan tempatnya juga nggak mencukupi gitu. Jadi awal mulanya itu dari pengen tiba-tiba dikasih kelinci. Iya. Terus awalnya itu kok sampai bingung. Itu emang kalau kandangnya tuh seberapa luas sih? Untuk kandangnya sih mau bilang luas ya nggak luas, mau bilang kecil ya nggak kecil, standar lah. Tapi untuk kelinci 30 nggak muat gitu. Nggak. Jadi awalnya dari kecil, sekarang udah besar ya? Iya, jadi kecil gitu. ya, cuma kotak itu loh, cuma dipinggirin pring-pring gitu untuk biar nggak dimakan kucing atau gimana gitu. Nah dari itu alhamdulillah bisa berkembang sekian lama. Dan di situ juga kan kawan-kawan saya kan juga pengusaha gitu, ada yang kambing, ada yang ikan gitu kan. Jadi saya lebih semangat lagi untuk bisa usaha gitu. Kenapa kok Mas Rian itu malah nggak ini sih, kayak teman-teman aja, ikan apa kambing gitu? Kalau ikan atau kambing, kalau ikan sih kita butuh modal yang sangat banyak dari segi pakan dan segi lahan juga harus memadaikan. Kalau kita cuma satu
lahan mungkin cukup tapi tidak kembali modal seperti awal gitu. Ya. Kalau ini kan kelinci ya, Ya. perkembangan biaknya kan cukup cepet ya. Iya. Itu Ya. sekitar berapa bulan sekali sih beranaknya? Iya, kalau hewan ini kan terkadang ada fase di mana mereka itu harus berkembang biak. Tapi menurut saya sih 1 bulan setengah itu sudah mulai bisa hamil nih kelinci itu. Gitu. Ya. Kalau itu kan per 1,5 bulan. Ya. Terus nanti kalau lahir tuh anaknya berapa sih? Kalau kelinci atau terwelu ya bahasa Jawa itu termasuk itu paling minimal itu 4, maksimal itu 15 atau ya bisa lebih terkadang, tapi nggak semuanya hidup kan kalau Gitu. kelinci itu. Banyak ya. Ya banyak, tapi di sisi itu kan kelinci juga bisa makan kelincinya gitu. Kok bisa sih? Ya kan gini, kalau Mbak Amal punya kucing kan suka dimakan tuh kucingnya. Oh iya, kalau Nah. emang yang kurang sehat gitu dimakan. Ya, kalau kurang sehat itu harus dimakan. Nah di situ sama kelinci juga iya. Ada anak yang menurutnya indukannya itu kok kurang sehat bisa dimakan. Kalau nggak dimakan nanti kasihan sama saudara-saudaranya lah. Bahasanya saudara-saudaranya gitu, iya. ya, saudara-saudaranya. Kalau dia nggak dimakan, dia kan masih ikut nyusul tuh. Nggak ikut nyusul pasti kalah tuh yang lainnya. Tapi kan dia nggak bisa berkembang. Iya. Mending dimakan terus yang lain tetap hidup, kan lebih bagus seperti itu menurut saya sih gitu. Benar. Tapi terkadang sih kita melihatnya itu juga kasihan juga sih, udah baru hidup lagi, udah dimakan mati lagi. Maaf ya, ini keganggu suara-suara ayam sama kendaraan, soalnya ini tuh studionya tuh bener-bener sampingan gitu loh sama jalan komplek. Terus ini juga ada ternak ayam di samping gitu. Ya nggak apa-apa kan, memang harus seperti itu kan, banyak acara podcast tapi ada penghasilan ayam juga kan. Iya, ini juga tim aku yang ngembangin gitu loh. Oh, Jadi pada gabut kan di sini kalau nggak ada podcast ya udah jangan-jangan pelihara ayam. pada ini kejar sama anak ayamnya, anaknya diambil dikejar sama ibunya. Enggak kalau itu. Kirain. Soalnya pada takut yang ngasih makan cuma 1. Tapi nanti kalau udah besar nanti digoreng semua makan. Oh ya enak ya, dibakar gitu sate. Iya. Tapi kan kalau Mas Rian itu kembali lagi ya. Ini di perkelincian itu kan, Ya. kalau udah berkembang biak itu Mas Rian jualnya itu kemana aja sih? Kalau untuk penjualan sih udah ada supplier ya yang mengambil sendiri, udah ada yang mengambil. Terus kita sudah nggak pusing lagi untuk pengambilan barang-barang dari segi makanan tadi, udah ada teman saya yang nyariin juga gitu. Oh, jadi Mas Rian ini udah punya apa itu yang bantuin gitu ya? Ya udah ada. Berapa orang itu? Udah ada 2 orang. Oh, jadi udah banyak banget ya itu. Ya udah ada 100-an lah, 100 lebih sedikit gitu. Apa indukannya aja? Ya indukannya. Kalau anaknya sih nggak paham lah. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Seenaknya Mas Rian aja ngomongnya. Berarti udah hampir 500-an ya? Kalau malah sih belum, paling ya 300-an kalau sama anak-anaknya ya. Oh, ya banyak sekali sih itu. Kan kemarin habis panen, saya ceritanya habis panen ini. Oh, jadi lagi banyak uang nih. Ya lumayan lah buat beli-beli jajan. Itu berarti supplier yang ngambil ke sini. Iya. Dari mana aja? Ya dari luar. Kadang luar Jawa ada. Kadang yang luar Magelang aja gitu. Itu untuk dibibit apa untuk dikembang biakin lagi apa untuk restoran sih Mas? Ya untuk terkadang ya ada yang buat restoran, terkadang ada yang minta bibit gitu, ada tergantung
mereka itu mau yang besar atau yang kecil Oh gitu. Berarti Mas Rian menyediakan yang udah besar untuk konsumsi sama bibit-bibitnya juga ya? Iya. Gitu. Tap- Aku tuh dulu tuh juga ini loh Mas, jalan-jalan ke Bandung toh. Aku maaf ya. Ya nggak apa-apa kan, penak. Aku juga lokasi keluar. Nah, aku jalan-jalan ke Bandung. Ya. Terus di sana tuh ada ini sate ini apa? Sate kelinci. Ya. Banget. Tapi aku tuh kemarin sempat emang pengen ya, kangen gitu pengen makan sate kelinci, masuk harus ke Bandung. Kan aku cari-cari di daerah sini toh. Kok belum ada yang seenak itu gitu loh, bikin galau. Aku nggak biasa ya, nggak minta apa kelincinya untuk dimasak. Ya, boleh kok? Ya kita ke rumah toh, kalau saya ke rumah sih ada di rumah. Ya lihat nanti dulu. aku ajak teman-teman juga ya. Ya jangan banyak-banyak nanti. Ya kan nanti kita bayar setengahnya. Ya bisa boleh atau ini udah pernah nggak rica-rica kelinci? Belum, kalau rica-rica emang enak. Ya enak dong. Masa kelinci itu buat apa sih enak? Buat apa aja enak kelinci itu? Kalau mau ini nggak mau itu kelinci buat hiburan sehari-hari itu nggak mau. Aku nggak suka kalau melihara. Asik loh kelinci itu. Kamu kalau udah punya trik ya untuk nidurin kelinci, asik, bisa buat ini. Kalau mau nenangin diri itu nggak usah jalan-jalan, kamu punya kelinci dilus-elus, kalau dia tidur berarti kamu relax. Kok bisa? Kan gini, saya kan punya kelinci kan ya, di rumah. Kalau saya lagi kesel atau gimana, saya ambil kelinci satu, saya elus-elus, kan bulunya kan halus, kan bulunya halus iya. kan. Mana ada orang bulu halus harus marah, kan nggak ada. Pasti kan dia tenang, ya enggak. Nah, di situ kuncinya. Tapi di situ juga asik, Mbak. Di situ kan kita punya kelinci dilus-elus sampai tidur, terkadang bisa kayak mati padahal itu masih hidup. Kok bisa? Hipnotis namanya. Oh gitu. Lucu ya. Emang nanti kalau bangun susah. Ya. Apa bangun sendiri? Kalau untuk pemula sih mesti langsung bangun. Kalau saya enggak, harus dijiwit dulu itu kelinci baru bangun. Dijiwit? Iya, coba aja kan nggak percaya. Emang nggak sakit? Ya nggak tahu sih ya kelincinya yang coba. Ya saya nggak tahu. Coba aja kalau nggak percaya. Bawa nggak nih Mas Rian? Enggak Ya udah. Bisa tak main ke sana ya, kita coba ngelus-elus kelinci, siapa tahu kan bisa terhipnotis ya kan? Kelincinya loh, bukan orangnya loh. Iya. Terus kan kalau Mas Rian suka ngelus-elus bulunya, Ya. kelincinya dimandiin nggak? Ya dimandiin dong, masa nggak dimandiin? Kalau kan saya punya adik kecil nih, masih kecil, masih masih kelas 4. Dia suka ini mandiin kelinci gitu. Kalau ada kelinci kembar itu suka dinamain. Apa namanya? Kalau yang kemarin itu apa ya? Lupa. Ceta-ceti kayak ya. Yang kemarin itu. Berarti satu keluarga itu emang sayang banget ya sama kelinci. Gini. Adik saya kan suka mandiin. Terus kalau dia lewat, kalau kelinci dua itu di depannya dia lari, kelinci itu ikut lari. Ngejar? Ya kejar adiknya. Gitu. Iya. Jadi yang mandiin itu adiknya? Iya. Semua kelinci lurus sama dia. Emang nggak capek Mas Rian untuk mandiin beratus-ratus kayak gitu, apa per hari gitu dibagi? Tergantung adik saya sih, mau berapa kelinci gitu. Mut-mutan ya, jadi kalau yang nggak mut nanti belakangan Iya, gitu. udah biarin aja gitu mungkin. Cara mandiinnya tuh gimana sih? Kalau hewan sih, Mbak Amel punya burung di rumah nggak? Nggak punya. Nah, kalau punya burung di rumah itu, ambil burung itulah. Kalau hewan itu nggak boleh dicelup gitu. Dicelup? Itu nggak boleh, masih mati. Disiram gitu kayak kucing? Iya, disiram itu pakai toler atau pakai apa gitu, disiram terus disikati pakai sikat itu loh, apa baju itu tahu nggak? Nah, pakai itu gitu. Itu bisa bersih. Karena kenapa kita harus mandiin kelinci? Karena kadang kan ada kotoran yang masuk atau gimana kan kita nggak tahu bakteri. Kadang kan
hewan itu juga ada virus kayak apa ya, sapi gitu kan banyak virus. Iya. Hampir sama sih, setiap hewan itu mesti ada virusnya tapi yang kita nggak tahu gitu. Oh gitu. Terus kalau boleh tahu omset Mas Rian per bulan itu berapa sih paling tinggi? Paling tinggi sih hampir nembus 10 juta ya kalau yang banyak ya? ya kalau yang sekarang sih lagi menurun Mbak ya dari segi omset, karena harga dari pasar pun lagi nggak stabil gitu. Iya. Jadi kan kita kalau jual itu harus ikut pasar, kalau nggak ikut pasar nanti dikomplain sama pelanggan dong. Iya. Malah pada kabur sih, riset kita kan kita yang lagi banyak ya kan. Kalau 10 juta itu bersih apa udah kepotong 10 juta bersih apa belum kepotong sama pakan sama lain-lain gitu? Kalau gini, kalau pakan kan kita cari itu di sawah kita sendiri atau sawah punya paman saya atau gimana gitu. Kan banyak itu. Kalau pakan kan bukan pakan yang ini, bukan yang di atas pohon-pohonnya kan enggak, pakan yang di bawah. Kalau kita cari rumput di bawah itu kan banyak rumput-rumput toh. Dibersihkan yang punya lahan itu kan pas seneng. Jadi bersih itu karena lemak apa? Tempatnya yang kita ambil itunya. Sukutnya. Iya. Jadi kalau untuk bahan itu hampir ya 30% lah dari penghasilan gitu. Oh gitu. Jadi untuk pakan sendiri gratis ya? Ya hampir bisa dibilang begitu ya. Tapi itu untuk pengambilannya yang harus kita bayar karena kita membutuhkan orang lain. Gitu. Selain kelinci yang dijual, pupuknya dijual nggak sih Mas Rian? Kalau untuk segi pupuk sih kita jual per karung ya, modelnya itu per karung. Per karung itu untuk buat apa namanya, pupuk. Untuk pupuk sayur-sayuran seperti apa ya, mahoni, tahu mahoni nggak? Tahu ya, itu seperti itu. Mahoni itu bagus juga untuk perkembangannya. Ternyata mahoni kan pohon yang besar itu kan? Iya. Ternyata harus dipupuk ya? Iya, kalau nggak dipupuk kan cunting kan nanti kecil. Iya tahu. Oh gitu. Iya. Itu omsetnya masuk ke Mas Rian apa kemana? Kalau untuk pupuk sendiri sih kita bukan saya yang ngelola ya, itu dikelola oleh bapak saya. Gitu. Iya. Jadi nanti omsetnya masuk ke bapaknya. Iya, ke orang tua, karena saya nggak baca mudeng lah kalau untuk itu kayak gitu. Kan itu urusan orang tua lah kalau seperti itu kan. Nanti kita nyampur salah mati itu kita yang disalahin. Iya. Terus kalau ini Mas Rian, tadi kan udah ya kita bahas di penghasilan tertinggi. Yeah. Kalau terendah bener-bener Mas Rian pernah nggak sih ngalamin kayak mau bangkrut gitu? Pernah. Yaitu saat yang saya bilang saat lokasi itu masih kecil kan banyak itu udah ngerong. Bahasa ngerong enggak? Ngerong tuh apa? Ya buat lubang-lubang di dalam tanah. Buat lubang di dalam tanah. Setelah itu banyak sekali yang mati di dalam itu lubang itu. Gitu. Iya. Jadi itu ya. Iya. Suka ngerong gitu. Iya. Tapi kalau nggak ngerong sih ponakan saya juga sih. Apa itu? Saya kan punya yang ponakan. Bikin bangkrut. Ya ponakan saya itu kalau ke situ dibelah itu kelinci, tapi nggak di gini, tapi di sini semua. Iya kasihan dong. Ya nggak mati cuma gini doang. Terus gimana kalau udah dibelah sininya kan udah luka ya itu, nanti kan bisa mati kalau kehabisan darah. Saya belah toh, kita makan bareng-bareng juga sih. Oh ternyata selain gara-gara ngerong juga sering dikonsumsi ya Mas Rian? Ya itu kan asli trik ponakan saya juga tahu untuk biasa makan, tapi salah trik juga aku potong sini nih ya, kasihan masih kelinci. Kecil ya? Yang masih kecil, masih umur masih PAUD kayak. Wah tapi kamu udah berani? Oh tumpahi gini. Oh ya ampun, bisa-bisa nih. Lah di sini kan ponakan masih kecil kan. Kalau saya mau marahin kasihan, udahlah biarin aja lah, biar dia senang juga. Tapi kan dimarahin malah marah sama saya kan nggak enak. Itu kan masih saudara juga. Oh gitu. Iya. Sekali lagi maaf ya Mas Rian, ini ada suara murotal. Iya nggak apa-apa.
Soalnya ini tuh emang komplek yang padat warga, terus deket juga sama masjid. Mana dekat berarti masjidnya? Iya, belakang situ itu. Oh iya, nanti bisa sekalian sholat juga. Oh iya, nanti kita ajak sholat Mas Rian ke masjid ya. Soalnya Mas Rian kepo sama masjidnya. Ya, kayaknya bagus banget kayaknya itu. Iya, alhamdulillah bagus banget. Oh, oke. Terus kembali lagi ya Mas Rian. Kalau ini kan Mas Rian udah cerita ya ke kita semua tentang budidayanya, susahnya gimana, pas naik juga gimana. Nah, Mas Rian bisa dong ngasih kita tips biar kita tuh kalau teman-teman juga yang dengerin mau budidaya juga sama kayak Mas Rian tuh dikasih tips dong biar mereka tuh bisa sukses seperti Mas Rian ini. Kunci utama dari sukses itu pertama jangan gengsi ya sebenarnya. Iya. Kalau semua diawali dengan kata gengsi itu kita mau ngawali sudah males. Jadi untuk semuanya aja sih jangan ada kata gengsi. Terus mental juga harus kuat. Jadi gini, saya kan ini dulu kan cari rumput, cari rumput sendiri itu diketahui sama teman saya. Wah, bahasa Jawa nih Pak ya. Iya. Malah dia enom golek suket lagi opo. Dipakan po. DC, cekan DC. Dinyek lah. Gitu. Terus saya bilang, "Ya ora apa-apa to ya gawean dhewe ora urus sing sama." Oh gitu. iya. Tapi juga gini sih. Kita nggak perlu harus selalu di industri seperti itu, enggak juga harus terus satu hari full itu enggak. Kan dulu kan di sekolah, masih sekolah, kita pagi sekolah, sore kita cari rumput, malam kita main sama teman-teman. Oh gitu, jadi Mas Rian ini masih bisa membagi waktunya ya? Ya, kalau kita hanya satu itu ditekuni terus kita salah bosan nggak? Bosan. Kita harus butuh refleksi ya, seperti biasa ngobrol atau motoran kesana kemari atau gimana gitu. Tapi kalau malam-malam itu Mas Rian bahasnya apa sih sama teman-teman? Masih seputar ini pekerjaan apa udah beda lagi nih? Kalau malam itu kalau cowok loh. Iya. Kalau anak-anak cowok itu jam 7 sampai jam 11. Kalau HP-nya belum pada habis baterainya, dia masih main HP. Kalau jam 12 ke atas sudah habis baterainya, mesti dia bicara pertama. Kalau enggak tentang bisnis ya, tentang apa kehidupan yang tadi yang dia mereka lakukan. Kalau enggak ya nabi-nabi gitu, random boy, selesai. Jadi enggak terlalu mikir itu enggak sih kalau di tempat tongkrongan. Oh gitu. Tapi kan tadi katanya temennya Mas Rian ada yang ini ya, peternak kambing sama ikan ya? Iya. Kalau yang peternak kambing itu dia itu bahasa Jawa niki ngandangi. Ngandangi itu gimana Mas? Dia punya kambing, tapi kambing itu punya orang. Oh. Titipan dia. Suruh ngingu gitu Iya, ibaratnya. Jadi emang ini ya, teman-teman Mas Rian itu pembisnis ternak ya? Iya, memang dia itu pembisnis ternak semua ya. Ada yang perikanan juga. Kalau ikan itu sama pamannya kalau dia itu. Oh, jadi berdua gitu ya? Iya, berdua sama pamannya kalau yang satu. Ikan tuh ikan apa ya Mas? Ikan lele. Oh lele. Iya, ikan lele. Kalau dia ikan lele apa ikan mujair gitu. Oh gitu. Dulu juga iya sih, di rumah aku tuh emang banyak peternakan kayak Pak D aku itu sapi. Terus kalau kakek aku tuh kambing sama ayam, tapi ayamnya juga masih sedikit sih, nggak yang besar. Itu ayam telur atau ayam berdaging atau boleh tahu? Petelur kayak itu loh. Ini apa itu namanya? Pitik abang. Oh, pitik abang ya, tahu. Iya, itu. Terus nanti gemak, tahu nggak? Iya. Puyuh. Nah, puyuh itu. yang kecil-kecil itu tau. Sama puyuh sama lele juga. Jadi dulu tuh emang di rumah tuh rame banget, tapi semenjak
kakak nggak ada, langsung nggak ada semua. Udah nggak ada yang warisi lagi tuh? Enggak, soalnya kan dulu aku masih kecil ya. Aku juga nggak suka ya kalau ternak-ternak kayak gitu kecuali ikan. Ikan pun ikan hias sukanya. Ikan itu buat hiasan nggak? Iya, tapi kan bisa itu juga buat bisnis. Iya. Iya di daerah saya juga ada sih ikan seperti ikan hias. Satu ekornya itu 500-an. Ikan apa itu? Ikan hias. Ada yang warna biru, warna ungu, tahu nggak yang ikan yang kemarin viral itu ya? Iya, itu 500-an di tempat saya. Aku juga pas viral-viralnya ikan itu aku juga beli. Tapi kan aku orangnya gemesan ya. Iya. Aku obok-obok nggak hidup. Ya nggak hidup itu ya. Kambing aja ditumpahin terus yang mati ya. Iya sih, tapi dulu aku kecil juga suka ke kandang, ngasih makan, apa nyapu gitu. Iya. Ya harusnya itu teruskan lagi sih itu. Yang tadi itu yang punya mbahnya itu ya kan. Iya. Harus diteruskan lagi. Jadi mana Mbak? Ya. Iya, soalnya dulu itu emang udah ada 18 kalau nggak salah. Udah banyak. Iya, lumayan. Dijabut jojo gitu. Ya itu termasuk yang mana Mbak ya kalau nggak diteruskan itu ya. Soalnya itu dulu tuh udah sekitar 18-an sih. Tapi kalau buat lele itu untuk konsumsi sendiri. Tapi kalau dulu tuh puyuh itu itu emang per hari itu telurnya 30 kiloan, lebih hampir 50. Oh iya, tapi kalau gem itu udah pernah viral loh Mbak. Di tempat saya itu udah pernah viral itu satu ekor itu 50 ribuan kan satu ekor. Iya, Bo. Iya, udah pernah viral itu, sama-sama viral itu. Gemek kan, yang kecil-kecil itu kan. Iya, yang dipelihara untuk dimakan itu. Iya, itu udah tapi viral. sekarang murah. Ya, kemarin aku beli itu yang udah tua itu loh. Yang udah nggak bertelur itu satunya 8.000 apa berapa ya? Tapi belum disembelih. Tapi kecil sih, cuman ya seginian. Kalau kemarin saat itu viral itu kan kadang udah dipotong, kadang udah dibumbun itu loh. Udah bersih, udah bersih itu 50 ribu kalau di saya gitu. Kenapa Mas Rian nggak milih itu pas lagi viral, kok nggak milih ternak itu? Kurang telaten. Oh iya sih emang, soalnya kan kalau puyuh itu kan baunya nggak enak banget ya. Iya, itu harus tempat yang luas juga ya. Banget. Iya, luas juga loh. Sampai itu sumpah bisa mati juga sih kalau. Iya. Mano itu kan. Iya. Mas Rian, nggak kerasa ya kita udah hampir 30 menit nih ngobrol-ngobrol. Mas Rian bisa dong kasih semangat ke teman-teman yang lagi nonton nih, biar mereka tuh bisa seperti Mas Rian gitu loh, semangatnya terbangun gitu. Ya, mungkin kita harus selalu berpikir positif, harus semangat, jangan pantang menyerah. Juga jangan pernah kata gengsi di hati kita, jangan pernah ada kata gengsi. Kalau kita mau memulai sesuatu harus semangat. Iya, itu jangan gengsi, itu sia-sia untuk anak-anak muda zaman sekarang kan banyak gede gengsi ya. Kalau gengsi itu sudah enggak zaman sekarang, itu anak-anak muda sekarang ya. Mungkin kalau kita masih gengsi ya, Mas Rian sama aku itu nggak bakal sampai titik ini juga ya Mas ya. Iya. Mungkin kita masih gulingan kesana kemari. Iya, masih nongkrong kesana kesini kan. Iya. Cukup itu sih pesan dari saya untuk anak-anak seumuran kita ya yang baru lulus sekolah atau mungkin baru akan merintis usaha. Mungkin semuanya menjadi lancar dan menjadi lebih berkembang lagi, lebih sukses dari yang sebelumnya sampai sekarang tambah sukses lagi. Untuk Mbak Amel juga semoga tambah sukses acara podcast yang ini. Amin. Semoga Mas Rian juga ya semakin berkembang. Amin. Oke teman-teman, terima kasih udah menemani aku sama Rian ngobrol bareng selama 30 menit. Buat kalian jangan khawatir, akan tamu-tamu yang gak kalah menarik dari tamu yang saat ini kita undang. Aku, Amel, dan Rian pamit undur diri. Dadah.